Hai semua, perkenalkan nama saya Salma Rizky Paramesti dari Prodi PBSI kelas C dengan NIM 129. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman pribadi saya yang menurut saya berkesan baik bagi diri saya maupun bagi orang-orang yang ikut mengalami kejadian ini. Jadi langsung saja saya akan mulai bercerita. Oke, jadi cerita ini berawal ketika saya duduk di bangku SMA, tepatnya di tahun 2021. Nah, kejadian ini terjadi sepulang sekolah setelah saya bersekolah. Nah, karena SMA itu masih banyak kegiatan, jadi pulang sekolah saya nggak langsung pulang, tapi saya bersama teman karib saya pergi untuk mencari minuman segar yang semua orang mungkin tidak asing dengan brand ini, yaitu teh poci. Nah, setelah kita beli, kita langsung pulang ke rumah teman saya ini, kemudian kita minum sedikit teh poci itu, kemudian kita menaruhnya di rumahnya, lalu lanjut aktivitas ekstrakurikuler kita, yaitu paskibra. Nah, karena aktivitasnya lumayan lama, jadi kita agak lupa dengan poci yang ada di rumah teman saya itu. Kemudian setelah ekstrakurikuler berjalan dan selesai, kita langsung memutuskan untuk pulang. Nah, saat di rumah teman saya ini, tentu saja kita pasti haus dong, karena kita berdua udah capek-capek latihan ekstrakurikuler paskibra. Kemudian kita menyeruputlah es teh yang tadi kita beli. Nah, di situ masih tidak ada keanehan teman-teman. Kemudian karena waktu sudah sore, saya memutuskan untuk pulang ke rumah saya sendiri. Nah, setelah saya pulang ke rumah, saya juga tidak langsung meminum kembali teh poci yang sudah saya beli itu. Tapi saya melaksanakan kegiatan-kegiatan pribadi saya seperti bersih diri dan lain-lain. Kemudian setelah semua kegiatan saya selesai, haus dong. Terus saya ingat, wah, saya kan punya teh poci yang saya beli tadi. Kemudian saya minumlah teh poci itu. Kemudian saya merasa ada sesuatu di dalam teh poci itu. Karena seingat saya tidak pesan topping apapun di poci itu. Jadi saya merasa ada keanehan di poci itu. Kemudian saya ingat teman saya ini memiliki adik kecil yang ya bisa kita bilang belum terlalu besar untuk memikirkan hal-hal yang masuk akal. Nah, awalnya saya mengira adik teman saya ini memasukkan sesuatu ke dalam teh poci saya, karena teh poci saya itu lubangnya cukup besar karena dari sedotan yang dimasukkan ke botol, kemudian lubangnya itu menyebar gitu. Nah, karena saya merasa aneh, saya emut dong barang yang ada di dalam teh poci saya itu. Kemudian saya berpikir, oh mungkin adik teman saya ini memasukkan kertas ya di dalam teh poci saya, karena dia kan masih kecil, jadi masih masuk akal kalau dia memasukkan hal aneh-aneh. Tapi setelah saya emut, kenapa kertasnya tidak menyebar? Biasanya kan kalau kertas yang terkena air dia akan melebur gitu kan, menjadi bulir-bulir kertas. Tetapi ini tidak. Kemudian saya lepehkan benda itu. Coba tebak itu apa teman-teman? Itu buntut cicak teman-teman. Buntut cicak atau ekor cicak. Ya, saya benar-benar terkejut. Tetapi awalnya saya tidak sadar kalau itu ekor cicak. Kemudian saya cek lagi, apakah ini benar-benar ekor cicak? Jadi saya lihatlah botol atau gelas dari teh poci tadi. Ternyata teman-teman, ada 2 ekor cicak di dalam poci saya teman-teman. Setelah saya melihatnya, saya langsung tidak nafsu, saya langsung hampir memuntahkan seluruh isi perut saya hari itu juga. Kemudian karena saya masih shock, sedikit tercengang dengan kejadian tersebut, saya langsung bawanya keluar. Saya pastikan jangan-jangan saya mimpi. Setelah itu
saya lihat lagi, 2 ekor cicak itu beneran cicak dan mereka punya mata. Dan mungkin teman-teman sekalian tahu ya kalau cicak itu nggak bisa menutup matanya, jadi walaupun mereka mati, mereka matanya tetap terbuka. Nah, itu yang membuat saya menjadi lebih jijik lagi karena melihat mata cicak itu yang seakan-akan masih hidup di dalam teh poci saya. Kemudian setelah saya merasa shock dengan hal itu, saya mengkontenkan teh poci saya dan mendapatkan respon yang sama-sama dengan perasaan saya dari teman-teman, yaitu teman-teman merasa jijik dan mual karena teh poci itu. Kemudian setelah saya lihat lagi, ternyata bukan hanya cicak teman-teman yang ada di dalamnya, nyamuk pun juga masuk di dalam sana. Saya langsung merasa apakah setelah ini saya akan menjadi siluman cicak. Tapi ternyata tidak, karena sampai saat ini saya menjadi manusia yang sehat walaupun saya pernah memakan cicak. Dan itu akan menjadi pengalaman saya yang menurut saya mencengangkan dan sedikit membuat shock ya teman-teman. Karena siapa sangka orang seperti kita, orang biasa yang hanya ingin menikmati kesegaran teh poci, tiba-tiba ada ekor cicak. Jadi saya pun juga masih teringat rasanya saat itu. Rasanya itu seperti Yupi teman-teman, seperti Yupi. Dia licin-licin seperti itu. Jadi karena itu saya memikirkan kalau itu topping dari teh itu, ternyata bukan, ternyata ekor cicak. Semenjak kejadian itu saya mulai berhati-hati dalam meminum dan menaruh teh poci. Keesokan harinya saya tetap memilih teh poci karena teh poci enak. Tetapi setelah hari itu saya mulai hati-hati dalam menaruhnya kok teman-teman. Jadi supaya tidak nyamuk ataupun cicak tidak masuk lagi di dalam teh poci saya. Oke, sepertinya ceritanya cukup sampai itu ya teman-teman. Semoga teman-teman juga merasakan kejijikan yang saya rasakan, dan semoga ceritanya juga berkesan bagi teman-teman juga. Oke, sekian cerita pengalaman hidup pribadi dari saya. Mohon maaf bila dalam bercerita saya menggunakan bahasa ataupun pemilihan kata yang kurang tepat ataupun kurang sesuai dalam penyampaian cerita. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.